Oke. Halo teman-teman, selamat datang di Gali Talks. Kali ini Gali Talks edisi keempat. Kami akan berjumpa dan berbincang-bincang dengan salah satu pelatih muda terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini, yaitu Seto Nurdiantoro. Nanti kami akan banyak ngobrol tentang hal-hal teknis sepak bola dengan tema besar membangun sepak bola Indonesia. Kenapa kami memilih Seto untuk diundang dan diajak ngobrol di sini? Karena menurut kami sosok Seto merupakan sosok yang tepat untuk sharing dan berbicara tentang persoalan dan teknis-teknis sepak bola Indonesia gitu. Lewat pengalaman dia bermain dan pengalaman dia juga menjadi pelatih gitu. Sepertinya Coach Seto udah ada di sini. Coba tak invite dulu ya. Cara invite dulu sih. Lo ngomong sisir dulu. Walah. Itu bro, sorry bro. Ya, sedang menunggu Mas Seto bergabung. Halo. Iya. Aha. Selamat malam Mas Seto. Malam. Salam buat semuanya. Salam sehat. Salam sehat. Kenalkan Mas, saya Angger dari Ganti Food. Oh, siap Bang. Gimana Mas kabarnya? Baik. Alhamdulillah semuanya sehat. Puji Tuhan semuanya. Ya, Keluarga juga amin. sehat. Amin. Kesibukannya selama pandemi ini apa berarti? Jadi kuli. Kuli. Di Ya rumah. biasalah bersih-bersih halaman, bersih rumah. Ya. Olahraga juga tetap kan gitu. Ya seperti yang lainnya juga sih. Iya. Kalau latihan nggak ada ya, latihan online atau apa gitu kayak Sintayong. Ya artinya kan begini, artinya ya kita tetap berikan program waktu itu kan gitu. Tapi pada dasarnya tidak terlalu berat, yang penting imun pemain tetap terjaga, itu aja sih. Artinya mungkin lebih memberikan ke pemain mempunyai tanggung jawab sendiri lah kan gitu. Kalau berbicara soal Seto itu, memori saya teringat di zaman tahun 2000-an gitu. Ketika masih bermain gitu. Waktu itu pertama kali justru saya nonton Mas Seto main di PSS. Saya lupa sih pertandingannya. 2000-an gitu. Hal yang membuat saya suka nonton pertandingan di stadion ya gara-gara sering nonton Mas Seto gitu. Saya sering mengikuti pertandingan yang tujuannya nonton Mas Seto Oh, bisa di aja. PSM saya juga ikutin, terus di Persiba Bantul saya juga pernah mengikuti beberapa pertandingan gitu. Memang pada era itu memang ya Seto itu terkenal sebagai striker yang menurut saya komplit gitu. Pandai gocek bola, terus larinya cepat, shootingnya kenceng gitu. Sebenarnya pernah nggak sih tuh bermain di selain posisi striker gitu? Bermain di selain striker sih pernah, artinya gitu. Saya pernah di wing, pernah di fullback, bahkan pernah jadi kiper. Oh iya. Tapi itu bukan karena kemauan saya sih sebenarnya. Ya kalau masa di wing, di fullback, artinya lebih ke taktik dan strategi pelatih ya, kan gitu. Jadi mungkin melihat situasinya, melihat kondisi timnya seperti apa. Waktu di fullback itu saya waktu itu pernah di Pelita waktu itu. Fullback kanan bahkan kan gitu, di fullback kanan dan
itu baru pertama kali saya mencoba di fullback kan itu. Oh. Terus di wing juga, kalau di wing sih karena sama-sama penyerang saya pikir nggak begitu bermasalahan gitu. Kalau Iya, jadi iya. kiper saya pikir karena situasional. Jadi satu momen waktu itu pergantian pemain sudah 3, kebetulan kiper cedera, nah, kebetulan akhirnya kesepakatan saya jadi kiper. Oh gitu. Waktu itu lawan Persipura di Jayapura. Oh. Aha. Ya, ya, ya. Kalau berarti seperti itu sebenarnya Coach Seto mendapat keuntungan nggak sih bisa bermain di berbagai lini gitu, punya pengalaman bermain di setiap lini gitu, dapat keuntungan nggak sih sebenarnya Coach? Keuntungan sih kayak orang bisnis sih keuntungan. Iya, Apa ya yang jelas ada ilmunya kan gitu. iya, iya, Cuman iya. feel karakter saya mungkin lebih banyak ke menyerang sebenarnya kan gitu. Tapi Mm-mm. apapun itu ya akhirnya kita banyak belajar kan gitu. Di Iya, iya. situasi fullback artinya saya mengerti oh seperti ini nih fullback kan gitu. Naik turunnya Hmm. berat juga, defense-nya harus kuat kan gitu. Sebagai kiper juga saya pikir juga sama kan gitu. Ada ilmunya di situ. Ada Iya, keuntungan iya. saya mempunyai oh di kiper ternyata pandangannya harusnya lebih luas, membaca situasinya misalnya seperti itu, menjadi leader di Iya. belakang misalnya kan seperti itu. Itu aja sih. Waktu itu back-back era tangguhnya siapa? Karis Yulianto gitu ya. Eh, Ya semacam Karis, itulah. kalau Carlos de Melo sempat ketemu Coach juga. Carlos de Melo Oh gitu gitu. sempat Nah menurut ketemu. Coach Seto siapa sih back yang paling sulit dulu untuk ditaklukkan? Sebenarnya sih semuanya sulit ya. Nggak ada yang paling sulit, tapi menurut saya waktu Hmm. itu sih pemain yang punya tipikal-tipikal apa penempatan posisi yang bagus, dia Iya, iya. punya kecepatan, keuletan, terus membaca permainan yang bagus. Itu sih yang menurut saya dan beberapa pemain waktu itu sih mungkin eh, ya mungkin salah satu seperti Karis, tapi mungkin lebih ke seperti Bejo Sugiantoro. Oh iya, Terus iya. waktu itu ada Aples mungkin, Iya, terus ada Kusairi, ya tipikal-tipikal seperti itulah. iya, iya. Ya mungkin yang menurut saya sih buat saya agak susah dilewati kan. Iya, iya, iya. Iya, iya. Gini berarti terus lanjut ke masalah teknis sedikit ya. Kan kalau striker itu punya kebiasaan untuk lepas dari penjagaan lawan gitu, Coach. Yang biasanya sih Aha, kalau aha. dalam hal teknis disebut dismarking kalau nggak salah ya. Hmm. Sebenarnya itu seberapa krusial sih dalam teknik fase penyerangan? Kalau krusial itu krusial ya di selain taktik dan strategi yang lain saya pikir itu salah satu Mm-mm. yang krusial karena dari situ dari dismarking itu akan tercipta progres dalam menyerang kan itu. Salah satunya satu Iya, itu progres dalam menyerang, terus akan terciptanya banyak peluang, kemudian akhirnya terciptanya gol. Nah, itu yang betapa pentingnya kan gitu, melepaskan diri dari penjagaan lawan karena iya, menurut saya sih ada 2 aspek di situ ya. iya, iya. Yang pertama waktu. Jadi ada 2, waktu dan space, maksudnya ruang kan gitu. Waktu kalau kita Mm-mm. bilang adalah timing, saatnya melakukan itu di mana dan bagaimana kan gitu. Jadi Iya, iya. timingnya yang tepat, jadi saatnya momennya yang tempatnya yang pas kan gitu. Terus kemudian yang kedua tadi saya bilang ruang, space kan gitu. Jadi setiap pemain secara individu kan Iya. itu menciptakan ruang untuk dirinya sendiri kan gitu. Mm-mm. Jadi saya bilang akan tercipta peluang kalau bola mengalir ada space, ada ruang kan gitu. Kalau nggak ada ruang, bola akan buntu kan gitu. Jadi yang pertama tadi bagaimana si pemain menciptakan ruang untuk dirinya sendiri. Yang kedua mungkin menciptakan ruang untuk pemain lain kan gitu. Jadi dalam kasus ini saya pikir ada 2 momen yang
harus kita catat jadi timing sama space-nya tadi kan gitu. Kalau Iya. zaman dulu saya masih ingat itu Coach Ruli itu juga bilang Bekasi kan gitu istilahnya. Bekas kawan Bekasi. diisi. Nah, Oh, keren jadi istilahnya. bekas kawan diisi, bukan pacar Iya. kawan diisi kan gitu. Mungkin itu sih. Bekasi. Jadi Iya, iya. dalam hal semakin melepaskan diri dari lawan tadi, yang utama saat yang tepat, waktu yang tepat, dan membuka ruang untuk Iya. diri sendiri dan untuk teman yang lainnya, kan gitu. Iya, iya. Pernah ingat nggak sih coach momen eh, ketika coach Seto waktu main gitu berhasil Mhm, lepas dari penjagaan lawan terus lari mhm. dribbling bola terus one on one sama kiper gitu. Pernah nggak ada Ser- momen Sering lah yang seperti itu, ingat? sering terjadi kan Sering gitu. ya? Kebetulan ya. Iya, Jadi iya. ya kebetulan saya main bola itu 19 tahun. Jadi banyak momen sebenarnya, tapi ada beberapa momen ya. Artinya kalau jadi striker sih sebenarnya pergerakannya lebih terbatas ya. Jadi saya Oh, kebanyakan lebih menjadi seorang gelandang serang kan itu, second striker waktu oh, itu. iya. Jadi karena mungkin tipikal saya dari seorang pelatih melihatnya kadang saya muncul tiba-tiba kan gitu. Bukan kayak tuyul ya muncul tiba-tiba, tapi Iya, iya. karena saya mungkin menurut pelatih saya pandai memanfaatkan ruang di situ kan gitu. Jadi Hmm, saya muncul dari belakang, kadang dribbling soloran kan seperti itu. iya, iya. Oke. Eh, sekarang kebanyakan orang kan tahu gitu waktu Seto Mhm. main itu ya jelas hebat lah gitu. Eh, Oh enggak juga. itu Kalau hebat masih banyak pemain udah hebat kan udah gitu. banyak yang Kalau saya banyak hanya yang setuju pasti sebagai tentang tentang pendapat mantan saya ini. pemain aja. Tapi kalau Aha. menurut Coach Seto sendiri, kekurangan Coach Seto Mhm. itu apa sih sebenarnya? Waktu main dulu, Aduh, kekurangan apa sebenarnya banyak sih kekurangan, tapi mungkin terutama hal-hal teknis justru gitu Coach, yang bisa orang lain mungkin yang kalau di orang. sharing di Mhm. sini bisa jadi Mhm. bahan evaluasi bagi teman-teman gitu. Eh, Sebenarnya pemain lain yang melihat, tapi saya juga merasakan gitu waktu itu eh, apa secara individu sih apa penguasaan bola kadang seperti itu. Tapi Hmm, lebih kalau dalam permainan sih saat marking lawan cukup ketat. Itu sih sebenarnya kelemahannya. Mungkin tadi sudah dibicarakan lawan yang susah dilewatin. Nah, tipikalnya iya, seperti itu. Dia iya, iya. pandai membaca situasi, posisinya Hmm, yang tepat, dia ulet, dia punya kecepatan. Jadi salah satunya itu. Jadi saat saya dimarking dengan kuat dengan tipikal seperti itu, saya artinya buntu kan gitu. Tapi hmm, tentunya juga ada trik-trik yang lain kan gitu. Sebenarnya iya, itu iya. salah satu kelemahannya. Tapi ada trik-trik lain untuk lebih untuk memenangkan pertandingan untuk tim kan gitu. Iya, iya. Mungkin aku mau bercerita Gut, sebelum saya bertanya ya. Dulu kan Jangan sampai saya saya pernah tidur loh ini bergabung kalau di sebuah ceritanya. SSB di daerah Bantul gitu. Mhm. Eh, di situ saya punya keresahan sebenarnya waktu main bola. Posisi saya seorang bek tengah gitu. Ketika Mhm. Mhm. saya hendak membangun serangan gitu kan, saya dapat gangguan itu dari striker, terus teman saya yang depan nomor 6 gelandang bertahan Mhm. juga ditutup oleh lawan, sedangkan fullback sebelah saya juga dijaga oleh lawan. Nah, di Aha. situasi tersebut eh, kebanyakan saya memilih untuk eh, membangun bola gitu, Mhm. 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 membangun bola jauh ke depan dan Mhm. berharap bola itu dapat tepat ke teman saya gitu. Aha. Dia Aha. sedikit lebih spekulatif gitulah. Aha. Aha. Tapi sebenarnya kalau dilihat lagi, saya punya rekan yang bisa saya umpan di Mhm. sebelah sisi kiri yang
yang secara teknis dan teknik saya mungkin eh, bisa memberi bola ke sana gitu. Mhm, Tapi mhm, pada situasi permainan itu saya benar-benar nggak tahu kalau ada celah untuk mengumpan di sana gitu. mhm, Biasanya mhm, web saya yang ngasih tahu gitu. mhm, Web back tengah saya yang ngasih tahu di sana bisa bisa lewat kamu, bisa lewat bolanya, bisa mhm, lewat. mhm, Dan mhm. lucunya back saya yang ngasih tahu ini juga sering salah dan saya yang ngasih tahu gitu. Jadi kita kita Nah, kita itu sama-sama saling eh, tidak bisa melihat secara luas gitu pandangannya ketika bola di kaki kita gitu. aha, Nah, aha. kemudian pertanyaannya sebenarnya apa sih yang terjadi dengan kita ini dulu di masa SSB gitu, Coach? Mhm, Soalnya kita mhm, juga benar-benar udah ngikutin materi dan materi pelatih dengan maksimal gitu, nggak jarang mhm, absen, latihan berangkat mhm. terus seminggu 3 kali, seminggu 4 kali gitu, Coach. Tapi tetap kendala-kendala itu bahkan sampai selesai aku SSB tetap masih sering aku alami gitu. Aha, aha. Ya, artinya kan apa ya? Mungkin di zamannya Mas ini kan apa SSB waktu itu apa ya namanya berbeda dengan sekarang kan itu berbeda artinya ya memang waktu itu SSB banyak diminati tapi lebih sekedar bagaimana teknik dasar secara individu kan itu tapi Iya, iya. perkembangan selanjutnya tentunya berbeda kan itu jadi sebenarnya long pass itu pilihan terakhir kalau menurut saya sih kan gitu Iya, iya. karena di situ masih ada kiper kan gitu. Tapi ya semuanya memang harus dibentuk dalam latihan. Bagaimana seorang kiper juga bisa menguasai bola kan gitu. Jadi Mm-mm. long pass saya pikir pilihan terakhir. Kalau waktu itu bisa eh, drive ke depan, saya pikir itu akan lebih bagus kan gitu. Tapi melihat situasi dan kondisinya juga sih. Jadi apa yang diceritakan tadi sebenarnya Hmm. gambarannya sedikit tapi saya sedikit menangkap tapi kalau tidak dalam kasus seperti apa, situasinya seperti apa, jadi buat saya sih ya itu tadi apa long pass hanya untuk pilihan terakhir. Kalaupun long Hmm. pass juga tidak asal tentunya kan itu. Ada target satu Iya. ke eh, langsung ke pas ke pemain yang lebih akurat sebenarnya bola daerah kan itu. Di belakang fullback mereka kalau bisa kan gitu. Dan itu Iya, sebenarnya iya. lebih berbahaya sebenarnya. Kan itu. Hmm. Artinya apakah itu ada terjadi persoalan di dalam metode latihan ya, Coach? Karena mungkin aku mendapatkan materi latihan yang tidak sesuai seperti keadaan di pertandingan gitu mungkin. Menurut saya betul sekali. Menurut saya betul. Karena eh, artinya dalam setiap pertandingan sebenarnya itu menurut saya sih eh, Iya, latihan itu tercipta dari hasil pertandingan. iya, iya, iya. Kenapa kamu bisa long pass? Nah, itu harusnya diciptakan dalam latihan eh, solusinya seperti apa kan gitu. Mungkin itu. Jadi waktu waktu dulu sih belum sampai ke arah sana ya, tapi mungkin perkembangan yang saat-saat ini saya pikir sudah berbeda kan gitu. Jadi Iya. terciptanya latihan karena ada pertandingan kan gitu. Gitu ya, Jadi Coach. kesalahan-kesalahan di pertandingan diperbaiki di latihan. Nah, Iya, gitu. iya, iya. Jadi saya pikir yang Mas sampaikan tadi metode waktu itu salah, saya pikir ada benarnya juga kan gitu. Iya, iya, iya. Mhm. Oke, oke, oke. Ya. Terus ini kemudian nyambung sih, Coach, Mhm. ke ke kualitas pemain timnas sih menurut saya. Mhm. 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 Bagaimana mereka terlihat seperti kalah kualitas gitu ketika bermain di level internasional gitu ya, Coach. Mhm. Mhm. Menurut Coach gimana itu? Saya Apakah pikir mhm. Mhm. apakah Saya karena pikir mhm. Gimana gimana? apakah karena pengaruh latihan atau intensitas
permainan yang terbiasa lambat atau gimana sih, Coach? Eh, jadi pertanyaan tadi gimana? Pertanyaan pastinya apa tadi? Eh, pemain timnas itu selalu terlihat seperti kalah level gitu di laga internasional. Hmm, hmm, hmm. Eh, saya pikir nggak kalah juga sih ya sebenarnya dalam Mm-mm. momen-momen tertentu. Maksud saya di apa usia misalnya seperti asuhannya Coach Fahri, Coach Indra mereka juga bisa menunjukkan kok kan gitu. Iya, iya, iya. Cuman di level yang lebih senior saya pikir sedikit berbeda. Saya pikir di situ eh, kendala yang pasti kalau menurut saya sih di kompetisinya kan itu. Hmm. Saya pikir kendala pastinya kompetisi yang apa namanya tidak tercipta seperti level-level yang di luar negeri misalnya kan Iya, gitu. iya. Jadi saya pikir kita harus memperbaiki kualitas di kompetisi kan gitu. Kadang di Hmm. kompetisi terlihat bagus karena ada sesuatu yang mungkin ya dalam tanda kutip mungkin wasit membantulah inilah. Nah ini yang harus kita ciptakan. Saya pikir pemain benar-benar teruji kalau semuanya fair kan gitu. Iya, iya. Jadi ada rasa respeknya, ada kesulitan di situ saat pemain mengalami kesulitan, bagaimana dia harus belajar mengatasi kesulitan tersebut. Jadi saya pikir eh, perbaikan di kompetisi lah kan gitu. Jadi Hmm. kalau kita bicara sepak bola itu bisa dianggap simpel atau sederhana, tapi bisa dianggap rumit juga kan gitu. Kalau bicara sepak bola nggak akan selesai-selesai sebenarnya. Iya, iya, iya. Jadi saya pikir kenapa di kompetisi pemain terlihat bagus, sementara di timnas mungkin Wembley ya bisa jadi di situ karena levelnya lawannya berbeda kan itu, Iya, iya. kan itu. Oke. Eh, Kemudian saya lanjut ke eh, karir Coach Seto waktu di PSS Sleman gitu, Coach. Waktu di PSS eh, klub tersebut kan udah menerapkan akademi gitu untuk membina pemain muda. Menurut Coach, seberapa penting sih keberadaan akademi di sebuah klub itu? Saya pikir jelas penting kan gitu, jelas penting. Artinya kan gini, eh, dalam sepak bola itu yang penting kan pembinaan kan gitu. Tapi kalau kita bicara pembinaan tentunya ada hubungannya dengan finansial, dengan Iya, infrastruktur iya. sarana prasarana. Tapi saya akan lebih melihat ke masalah teknisnya kan itu. Lebih banyak melihat ke masalah teknisnya kan gitu. Kalau kita belajar dari tim-tim Eropa, kebetulan kemarin saat kursus saya juga visit ke salah satu tim kan gitu. Jadi mereka sangat profesional. Artinya akademi bukan hanya sekedar akademi, hanya membentuk ini enggak, tapi mereka benar-benar di akademi juga menjadikan entertain juga kan gitu. Hmm. Jadi yang paling penting di situ talent squad-nya bagus kan gitu. Pelatih-pelatihnya juga bagus. Jadi sarana prasarana yang tadi saya bilang di luar teknis, saya pikir kalau kita bicara di tenis ya itu pelatihnya bagus, dia mempunyai target, bukan hanya untuk kalau di akademi saya pikir bukan untuk mencari juara, tapi menciptakan pemain-pemain yang kualitas kan gitu. Artinya seperti itu sih Iya. sebenarnya kalau di akademi. Karena kalau di Indonesia ini Elite Pro Academy ini hanya mengekor induknya kan gitu. Oh, Jadi momen di situ saya pikir kalau dikelola dengan bagus, secara entertain juga bagus, secara bisnis bagus, bisa menciptakan pemain-pemain yang punya kualitas di situ bisa bisa artinya dari sisi bisnis bisa terlihat kan gitu.
Iya, iya, iya. Eh, saya punya pendapat gini sih, Coach. Apa itu? Ketika sebuah klub tidak menyadari bahwa pemain muda adalah investasi atau aset yang nantinya ketika dia eh, di usia emas bisa bisa menghasilkan uang, berarti klub tersebut juga enggan untuk membangun akademinya dengan baik. Kalau Hmm. Coach Vito setuju nggak dengan pernyataan tersebut? Gimana pernyataan tadi gimana? Jadi sebuah klub jika tidak Mm-mm. tidak mau menyadari bahwa pemain Mm-mm. muda, pemain Mm-mm. akademi adalah sebuah aset Mm. dari klub yang nantinya bisa menghasilkan uang, Ya, klub tersebut secara otomatis enggan memikirkan kerja dari akademi secara maksimal gitu. saya pikir ya, karena Iya, ya saya lihat secara apa sepanjang kompetisi yang saya tahu, hampir kebanyakan klub membentuk tim itu secara instan, kan itu. iya, Banyak, iya, dan artinya tim yang kaya yang juara, kan gitu. Artinya kalau iya, banyak iya. uang, karena instan dia ambil pemain-pemain yang bagus, ya pasti akan banyak juaranya. Dan di tahun berikutnya dengan misalnya dana habis, dia akan degradasi. Banyak contohnya, seperti Semarang dulu, ya. Dia juara, habis juara degradasi. Persik Kediri, habis juara degradasi. Misalnya seperti itu. Karena itu Iya, iya, membentuknya instan. Tapi kalau kita bicara pembinaan, kan gitu. Kita bicara proses, iya, iya, iya. artinya pemain muncul dari akademi. Dan si pelatih harus target nih. Mungkin dari 20-30 pemain yang bisa kita dinaikkan ke level senior harus 5, harus 7 misalnya kan itu. Iya. Mau nggak mau pelatih juga bekerja keras di situ untuk meningkatkan secara individu, baik individu maupun secara tim kan gitu. Jadi saya sependapat dengan Mas tadi, kalau apa namanya, ya saya bilang kebanyakan klub di Indonesia instan kan gitu. Iya, iya. Apalagi sampai saat ini sih kebanyakan, tapi tidak semuanya, kebanyakan pemain dikontrak hanya setahun, pelatih dikontrak hanya setahun Iya, kan iya, gitu. iya. Artinya ya tahun berikutnya selesai ganti pemain lagi, bangun tim dari awal lagi kan gitu. Tapi beda kalau mungkin kontraknya 2-3 tahun, artinya mungkin tahun pertama oke, pembentukan basic cara bermainnya, tahun kedua harus sudah lebih bagus, tahun ketiga mungkin ada target yang lebih menantang lagi, misalnya kan seperti itu. Cuman Biasanya nanti, kalau Coach Vito memilih kriteria pemain dari akademi yang layak masuk senior tuh apa yang dilihat biasanya, Coach? aduh, kalau kriteria sih nggak ini banget ya, maksud saya memang tergantung posisi juga kan gitu, dalam Oh gitu. karakter permainan. Maksudnya yang jelas ininya jalan kan gitu, otaknya jalan seperti itu. Jadi Hmm. pinter, pandai kan gitu. Yang terutama juga artinya saat ini sih hampir kebanyakan apa namanya, kekurangan dari pemain Indonesia adalah kurang cepat mengambil keputusan yang tepat kan gitu. Iya, iya. Salah satunya itu sih. Jadi kalau kriteria saya pikir enggak juga sih, karena dalam membuat satu tim artinya antara center back, full back, gelandang, striker, wing itu tipikalnya pasti beda-beda kan gitu. Tapi kalau secara kriteria yang untuk satu tim ya ininya cepat. Kita perintahkan Hmm. ini, mereka cepat menangkap, mereka cepat lakukan, itu aja sih sebenarnya. Iya, iya. Kemudian tentang filosofi permainan gitu, Coach. Apakah dari akademi sampai senior itu harus seragam gitu, Coach? Eh Kalau menurut Coach. Kalau memang untuk kelanjutan ke senior, basicnya garisnya mungkin iya. Tapi artinya untuk di akademi kita berikan kebebasan kan gitu. Hmm. Pakemnya tetap kita berikan kebebasan. Maksudnya misalnya senior pakai formasi ini, yang bawah saya pikir
boleh sih pakai yang lain, tapi harus diajarin juga kan gitu. Iya. Misalnya formasi 4-3-3 seperti apa, formasi 4-4-2 seperti apa. Artinya memang senior dan akademi ini sesuatu yang nggak terpisahkan sebenarnya. Kan gitu. Walaupun akhirnya jalan sendiri, tapi ada komunikasi antara pelatih kepala dengan pelatih akademi. Nah, di sini yang bekerja tentunya direktur tenis sebenarnya. Mungkin menurut Iya. saya sih itu, opini saya seperti itu. Mungkin Iya. opini teman-teman pelatih lain juga berbeda, saya pikir seperti itu. Iya. 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 Oke. Eh, saya eh, dulu pernah teringat gitu kalau kemudian waktu derby PSS PSIM di Sultan Agung, karena yang bisa ditonton di waktu Derby di Sultan Agung PSS PSIM. PSIM PSS ya, Aha. yang waktu itu kebetulan PSS kalah 1-0 berkat gol Mhm. Hendika Arga. Oh, aha. Iya, Saat iya, saya iya. jadi pelatih ya berarti ya. Iya, tak ada di Aha. belakang. Mhm. Eh, saya melihat waktu itu dari serangan balik ya, Hendika Arga mampu memposisikan diri di celah antar lini gitu. Mhm. Mhm. Mungkin sih Mhm. sebabnya karena eh, si Hisam Tole yang terkartu merah gitu, sehingga Ari Sandi Mhm. harus turun sejajar dengan Mhm. back tengah. Mhm. Kalau menurut analisa singkat aja nih, Coach. Menurut Coach Seto waktu itu gimana sih, Coach? Saya sedikit lupa Masih ingat nggak gambarannya. kira-kira? Sedikit ingat, tapi momen Iya, iya. awalnya kan dari sayap sebenarnya kalau nggak Iya, salah. iya. Ya Kalau artinya, nggak salah sih PSS lebih mendominasi sepanjang babak gitu. mhm, mhm. Saya pikir kita melihat, kalau saya ya, Iya, iya. kita melihat kejadian gol bukan saat kejadian golnya aja, tapi Iya, proses sebelumnya kalau menurut saya kan iya, gitu. iya. Jadi proses waktu itu ada kesalahan, terus akhirnya terjadi counter lewat sayap, terus ada track, akhirnya skrimmage, di situ Arga free dan melepaskan tendangan eh, apa dan akhirnya tercipta gol. Artinya Iya. proses awalnya kenapa bola sampai hilang itu yang harus kita menurut saya sih sedikit krusial. Artinya waktu itu mungkin pemain PSS celah-celahnya tertutup dan akhirnya terjadi counter. Nah dari situ di sisi sayapnya artinya harusnya nggak boleh sampai crossing kan gitu. Artinya Iya. kerja secara individual di wingbacknya, di fullbacknya, coveringnya kan gitu. Jadi kalau kita bahas di situ artinya ya harus melihat Iya, video melihat kembali video. kan gitu. Tapi proses awalnya di situ. Saya melihat terjadinya gol karena proses Hmm. awalnya kan gitu. Iya, iya, iya. Eh, sepertinya kita udah di penghujung acara nih, Coach. Mungkin akan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang Oh, dipilih nanti. ada juga ya. Iya, biar seru, Coach. Oh gitu. Iya, bentar, Coach. Jangan yang susah-susah, bukan ujian kan Enggak, ini? enggak. Ya, ujian PNS, Coach. Mau dong daftar. Ini ada dari Muhammad Irfan. Coach Mhm. pernah dapat tawaran melatih timnas. Sampai saat ini mendapatkan tawaran belum dari federasi belum. Kan gitu. Cuma Oh, kalau yang dulu-dulu cuma selentingan karena gitu dan ya saya nikmati aja kan gitu. iya, Sebenarnya iya. waktu itu sih apa namanya memang dari A1 saya sudah dengar seperti ini tapi akhirnya keputusannya beda. Buat saya nggak masalah ya. Tapi Hmm, ya kita artinya di situ akan saya ambil sisi positifnya, artinya bagaimanapun tentunya saya harus lebih banyak belajar lagi. Saya harus menunjukkan bagaimana prestasi iya. melatih sepak bola lagi kan gitu. Kalau Tapi sempat ada pertemuan itu berarti apa, Coach? pertemuan apa itu? Pertemuan, kalau siapa sih, kayak? Di PSSI itu loh, Coach.
Enggak lah, pertemuan Ada apa itu? Enggak, belum. Rama Darmawan, ada siapa gitu. Kalau sama Coach Rahmat itu kan memang ada acara Oh, apa kayak coaching conference kan gitu. Jadi oh, bukan bahas masalah itu. Kita hanya oh, coaching conference saja. Jadi seluruh pelatih Indonesia berkumpul di situ, banyak macam-macam bicara di sana. ya, ya, ya. Kemudian dari Lisyani Acah, kabar Fajar Lisdiantoro gimana, Coach? Ini siapa dulu? Ini mantan pacar atau siapa saya? Kayaknya iya Coach, jadi cewek Oh soalnya gitu. orangnya. Kalau Fajar semuanya baik-baik. Fajar, Iya. Joan dan keluarga semuanya sehat semuanya, tetap beraktivitas seperti biasa. Cuman sekarang sudah berhenti main bola. Kalau main bola hanya Hmm. sekedar untuk kesehatan kan itu, Hmm. dan punya kesibukan masing-masing ya, cari apa Ya, sebungkah ya, nasi masing-masing kan itu. ya, ya. Main bola bareng keluarga ya. Kenapa? Bagi yang Oh, belum ya, tahu, ya, sebenarnya Coach Seto itu punya tim keluarga ya, kalau nggak salah. ya, Tim yang artinya isinya seluruh keluarga gitu. ya kebetulan kami 11 bersaudara kan itu, 11 bersaudara, Iya, jadi iya. ceweknya dua, jadi kadang kami waktu-waktu dulu sih lebih sering saat kami masih bermain, kadang kalau libur kita ngumpul sama-sama, ditambahi beberapa saudara-saudara dari sepupu dari ini, jadi seperti itu. Oke. Terus dari Petri 332, Siapa lagi dong? cerita dicurangin saat di Palembang juga dong Coach. Kenapa? Cerita dicurangin saat di Palembang. Belum ceritain Ah, Coach. kalau saya sih selalu mencoba berpikir secara positif. Artinya kalau tim saya kalah, misalnya dikerjain, artinya tim kami memang harus lebih banyak belajar di situ kan gitu. Iya, iya. Tapi menurut saya waktu itu tim kami juga belum 100% Iya, iya, iya. masih dalam proses pembentukan yang baik kan gitu. Tapi apapun itu yang kemarin menjadi pembelajaran buat saya secara pribadi, dan tentunya juga federasi kan gitu. Harusnya kalau mau memunculkan timnas yang baik ya kompetisinya juga harus baik kan gitu. Jadi Iya, benar-benar kalau saya lihat sih di Liga 1 sudah mulai oke ya, maksudnya dengan banyak siaran langsung, eh, jadi peran pelatih kelihatan di situ di Liga 1. Jadi iya, iya. benar-benar bagaimana mengatur strategi, bagaimana memanage fisik, misalnya seperti itu jelas terlihat. Tetapi ya kita belajar dari Liga 2 ini apa ya? Ya harus banyak siapnya. Iya, iya, iya. Hatinya harus siap kan. Iya. Tapi saya ambil sisi positifnya. Artinya kalau Iya, saya dikerjain seperti itu ya tim saya harus lebih siap. Artinya jangan sampai iya. kita dikerjain pun jangan sampai kalah, misalnya kan seperti itu. Secara Hmm. teknis tapi. Iya, iya. Mungkin lebih setuju ketika orang teknis itu berpikir ketika lebih lebih maksudnya lebih koreksi ke timnya sendiri gitu Coach. Misalnya kejadian itu tidak PSIM tidak dapat serangan sampai kotak penalti, mungkin kejadian yang dianggap handsball atau penalti itu tidak akan terjadi gitu ya Coach. Ya, itu sih sebenarnya yang Ya, menjadi prinsip di situ. ya, Itu ya, yang harus dibenahi dalam tim kan gitu secara teknis. ya, ya, ya. Kemudian dari Satya, Hmm. Coach kontrak dengan PSIM berapa tahun? Apa hanya 1 tahun? Itu Coach. Ya, kontrak dengan PSM ya 1 tahun. Iya, 1 tahun Jadi wis. 1 tahun, ya artinya memang semuanya sih masih bisa terjadi. Artinya dengan situasi pandemi seperti ini kita juga nggak tahu seperti apa kan itu. Jadi dari Iya, sisi iya, profesional ya saya sebagai pelatih kan itu. iya. Jadi Oke. memang satu musim kompetisi ya. Kemudian dari FJR Rahman,
Coach, standarisasi lisensi pelatih lokal di liga harus AFC dan sebagainya, perlu nggak? Karena banyak pelatih lokal yang bagus, tapi terkendala lisensi. Dan ngurus Hmm. lisensinya cuma gitu-gitu aja. Hmm. Ada yang pakai joki juga. Masuk sih pakai joki. Ya Katanya ini joki. artinya saya bilang tadi pembinaan itu pembinaan bukan hanya pemain, pembinaan juga untuk pelatih juga kan gitu. Kalau apa Hmm. namanya sebenarnya pelatih-pelatih Indonesia ini banyak yang punya kualitas sebenarnya kan gitu. Iya, iya. Cuman kalau dari sisi entertain, dari sisi ini mungkin ya masyarakat Indonesia lebih melihatnya kalau pelatih asing, pemain asing itu wah kan gitu, lebih hebat kan Iya, gitu. gitu ya. Padahal menurut saya sih yang mengerti karakter pemain sepak bola Indonesia ya orang-orang Indonesia sendiri tentunya kan seperti itu. Tapi nilai jualnya mungkin berbeda kan seperti itu untuk konsumsi publik, untuk siaran langsung, untuk ini mungkin lebih wah kalau orang asing kan gitu. Padahal belum tentu. Makanya sebenarnya asosiasi pelatih sebenarnya lagi menggodok artinya keinginan untuk lebih banyak pelatih-pelatih lokal yang berkecimpung kan gitu. Jadi Iya, iya. kalaupun ada pelatih asing mungkin dengan syarat-syarat yang memang bisa membangun sepak bola Indonesia kan gitu. Iya, Jadi ini iya. sebenarnya sudah digodok dan ini dan kalau masalah lisensi saya pikir ya mungkin itu aturan dari federasi sebenarnya. Kita nggak bisa saya sendiri nggak bisa lisensi C cukup, lisensi ini cukup nggak. Kalau kita bandingkan dengan apa ya Jepang ya, kebetulan saya pernah mendapat di situ Jepang itu lisensi A-nya puluhan ribu. Waktu itu Iya, saya iya. tahun lalu 70-an ribu itu lisensi A. Yang A Pro itu ratusan kan gitu. Jadi kita sangat tertinggal jauh di situ. Makanya tahun 2 tahun terakhir ini federasi sebenarnya menggenjot kan gitu. Banyaknya kursus-kursus pelatih baik dari C, B sampai A kan gitu. Ini digenjot kan gitu. Jadi harapannya sih memang untuk sepak bola Indonesia artinya dengan banyaknya pelatih-pelatih coba kita bayangkan coba kalau misalnya akademi aja yang melatih pelatih A Pro misalnya Iya, dengan sebidang pengalaman dengan artinya memang akan memunculkan pemain-pemain yang hebat kan gitu. iya, Artinya iya. bukan hanya sekedar ya seperti tadi joki, titipan. Janganlah kan gitu. Iya, iya. Maksud saya ya kalau kualitas pelatihnya bagus, saya pikir akan memunculkan pemain-pemain yang bagus kan gitu. Iya, iya. Oke, pernyataan terakhir coach Hmm, dari saya sendiri ini, dari saya sendiri. waduh. Enggak, gampang tapi target target PSIM karena ini formatnya berbeda nanti ada 4 grup, ya 4 grup diambil Target 2 apa? itu ada target Target apa? target target musim ini coach, target PSIM musim ini. Oh, Kan format kompetisinya udah berbeda gitu. Ada 4 grup diambil 2 terus 8 besar. Optimis gak kira-kira coach? Kalau optimis harus ya, optimis Ya, harus. Tapi yang sedikit membuat rancu sebenarnya keputusan dari federasi ada promosi tapi tidak ada degradasi. Ini yang berbahaya menurut saya. Kan itu. oh, ya, ya. Paham Potensi ya untuk maksud saya ya? iya, Nah, iya, iya, iya. Potensi untuk jual beli gitu pastinya. mungkin harapan saya sih enggak Ya, kan ya, itu. ya, Ya ya, ya. kalau kita bilang kompetisi sebenarnya, kalau kita bilang kompetisi ya saling berkompetisi harus ada degradasi, ada promosi kan gitu. Kalau tidak ada Hmm, degradasi ya nggak ada promosi. Kalau ya, memang ya, hanya setuju. untuk ya kita sedikit inilah sharing ya. Tapi opini saya mungkin bisa saja salah. Kalau menurut saya Ya, ya. kompetisi ya ada promosi ada degradasi kan gitu. Jangan Hmm, jangan hanya ada promosi tapi nggak ada degradasi ini sangat berbahaya. Satu itu. Kalaupun ya. untuk melanjutkan biar ada sepak bola ya saya pikir mungkin lebih cocok untuk seperti turnamen kan gitu.
mungkin. Oh, Tapi iya, iya, apapun keputusan dari federasi ya saya harus ngikutin juga kan gitu. Ini hanya iya, iya, hanya pemikiran saya sih kan iya, gitu. iya. Kalau uh, apa ya? Saya nggak tahu sih format terjadi 4 grup itu bagaimana. Terus ini kita sih masih menunggu sih ya. Tapi dengan Hmm, yang promosi hanya 2 tanpa degradasi, saya pikir berat kan gitu. iya, Apalagi saat ini PSIM memang pembentukan timnya sebenarnya terlambat. Ya sedikit ya terlambat lah kan gitu. Sedikit. Ya lika-likunya seperti itu. Saya banyak belajar juga kan gitu. Tapi apapun itu kalau memang hanya 2 ya kita sebenarnya waktu di awal PSIM targetnya bertahap sih kan gitu. hmm, Realistis kan gitu. Maksud iya, saya buat teman-teman artinya BSIM tahun ini tidak semewah tahun lalu kan itu. iya, Dari sisi budget, tapi saya pikir manajemen juga eh, apa manajemen juga punya ambisi sendiri kan gitu. Bukan hanya hmm, sekedar ikut kompetisi, tapi kita coba dengan dana yang ada, kita coba 8 besar dulu waktu itu kan gitu. Kita coba 8 besar dulu. Kalau di 8 besar kita lolos, nah kita mau target selanjutnya seperti apa kan gitu. Ya artinya itu bagusnya dari manajemen punya target-target seperti itu, punya gambaran seperti itu dengan kondisi finansial yang ada kan seperti itu. Tapi dengan sekarang kondisi yang berbeda, saya pikir ya tentunya gambaran dari manajemen dan saya juga pasti akan berbeda lagi. iya, iya. Hmm. Gitu, Coach. Seperti itu. Ya, terima kasih, Oke, Coach, sudah bergabung. sama-sama. Jangan kapok ya, Coach. Oh, enggak. Ya Besok artinya lagi kapan-kapan apa kita yang ngobrol. artinya begini, apa yang saya katakan ini opini saya. Mungkin bisa Iya, salah, iya. bisa Oke, benar. Jadi ini hanya opini karena kalau bicara sepak bola itu tidak akan selesai-selesai. ya, oke, ya. Ya, terima kasih, Coach Seto. Salam buat keluarga Oke, di rumah. siap. Salam buat semuanya, salam sehat, tetap jaga Siap. kondisi, dan itu. Kita Oke, lawan ini. Kita lawan atau kita bersahabat dengan corona nih? kita lawan, Coach. Tapi piye Oh, ya? kita lawan. Kita manut aja lah, Coach. Ya, yang penting sehat aja lah. Iya, 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 iya. Yang penting bisa hidup senang Oke. aja, bahagia itu cukup. Iya, iya. Iya, iya, iya. Oke. Ya, makasih Coach Seto. Oke, sip. Salam buat semuanya.